Jadi, mereka dikubur di bawah kita. Sepertinya iya. Nggak adil. Mereka cuma mau nikah. Sejarah itu kejam, sis. Kita harus ngomong sama Bu Siti. Kita harus dengar langsung dari dia. Lo yakin? Mungkin dia nggak mau cerita. Tapi kita harus coba. Bu, Siska, kamu kenapa nggak istirahat? Masih sakit kan? Bu, saya perlu bicara. Ayo, duduk no. Bu, saya sudah tahu tentang tragedi 1974, Siapa yang cerita? warga lokal. Tapi, saya pengen dengar dari ibu. Tolong, ceritain semuanya. Dia putri saya, Dewi. Cantik, pintar, baik hati. Semua orang suka sama dia. Waktu itu, dia mau menikah. Umur 22 tahun. Udah pakai gaun pengantin. Calon suaminya, anak baik-baik. Mereka saling sayang. Acara hajatan. Tiba-tiba ada gerombolan datang. Mereka bilang, kami padahal kami cuma warga biasa, Ndo. Dewi cuma mau menikah. Dia nggak ada hubungannya sama politik. Mereka membantai calon suami Dewi. Ditembak di depan mata Dewi. Lalu Dewi juga. Aku sembunyi. Aku pengecut. Aku pengecut, no. Aku dengar Dewi manggil aku. Tapi aku nggak keluar. Aku takut. Ibu bukan pengecut. Ibu bertahan. Itu bukan salah ibu. Tapi kenapa aku yang selamat? Harusnya aku. Aku yang mati. Bukan Dewi. Mereka kubur Dewi sama puluhan orang lain. Secara massal. Tanpa doa. Tanpa nama. Cuma ditimbun area itu. Sekarang jadi asrama ini. Makanya aku kerja di sini. Aku nggak bisa tinggalin Dewi sendirian. Dewi nggak sendirian, Bu. Dia punya ibu. Dan dia cuma pengen diingatkan. Tapi dunia ini udah lupa. Mereka pengen lupain tragedi itu. Menganggap nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku nggak akan lupa, Bu. Aku janji. Terima kasih, Ndo.
Tina, kamu kenapa? Kami dikubur tanpa nama. Tina, sadar nak? Kami lupa bagaimana rasanya hidup. Tolong, ingat kami. Panggil kepala sekolah. Sekarang. Kami nggak mau dilupakan. Kenapa kita nggak kesurupan? Aku nggak tahu. Ya ampun, apa yang terjadi? Saya nggak tahu, Pak. Tiba-tiba mereka semua... Bu Siti, Ibu tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini? Jawab saya, Bu. Ini sudah terlalu parah. Anak-anak pada kesurupan massal. Ini karma, Pak. Apa maksudnya? Pak, asrama ini dibangun di atas pemakaman massal korban 1965. Apa? Puluhan orang dikubur di sini tanpa nama, tanpa doa. Dan sekarang, mereka minta diingat. Kenapa? Kenapa saya nggak diberitahu soal ini waktu beli tanah ini? Karena orang-orang ingin melupakan semuanya, Pak. Menganggap nggak pernah terjadi apa-apa. Asrama ini harus ditutup. Baik. Siska, kamu yang minta meeting ini. Silahkan. Pak, saya tahu asrama mau ditutup. Dan itu mungkin solusi paling gampang. Tapi itu nggak adil. Nggak adil. Untuk siapa? Untuk mereka yang dikubur di sana. Mereka nggak pernah dapat penghormatan. Nggak ada yang tahu nama mereka. Nggak ada yang ngasih doa. Mereka dilupakan. Saya mau usul. Sebelum asrama ditutup, kita kubur mereka dengan layak. Gali ulang jenazahnya. Kasih nama kalau bisa. Tahlilan. Penguburan Islam. Penguburan Islami yang proper. Kamu tahu itu. Prosesnya ribet. Butuh izin. Butuh dana. Butuh... Saya tahu, Pak. Tapi ini yang benar. Mereka manusia. Mereka berhak. Pak Hadi, secara agama, jenazah muslim harus dikuburkan dengan layak. Dimakamkan massal tanpa doa. Itu dosa besar. Kewajiban kita untuk memperbaikinya. Tapi... ini akan merusak reputasi sekolah. Orang-orang akan tahu tentang sejarah kelam tanah ini. Atau orang akan tahu bahwa sekolah ini punya hati nurani. Bahwa kita nggak cuma tutup mata dari kesalahan masa lalu. Baiklah. Kita lakukan. Tapi ini harus dilakukan dengan hati-hati. Tenang. Tanpa publikasi berlebihan. Saya akan pimpin tahlilan. Dan saya akan hubungi pihak berwenang untuk izin penggalian. Asrama tetap akan ditutup setelah ini. Tapi, kita akan ubah jadi taman memorial. Untuk mengenang mereka. Terima kasih. Sampaikan ke ibu. Aku nggak marah. Aku sayang ibu.
Terima kasih, Ndo. Kamu kasih Dewi apa yang dia butuhkan. Diingat, Bu Siti juga harus move on ya. Dewi udah tenang sekarang. Dia bilang, dia nggak marah sama ibu. Dia sayang ibu. dia bilang itu. Iya, Bu. Kamu anak yang luar biasa. Ibu juga. Ibu bertahan selama ini. Itu nggak gampang. Kamu yakin nggak mau lanjut di sekolah sana? Bisa cari asrama baru atau kos? Enggak ya. Aku mau pulang. Aku kangen rumah. Kamu nggak cerita detail apa yang terjadi, Nah. Apa ada masalah? Bukan masalah, Bu. Cuma belajar banyak hal Seperti apa? tentang keberanian, tanggung jawab, dan pentingnya mengingat. Kamu berubah, Nak. Lebih dewasa. Iya ya, aku belajar. Kadang kita harus ngelakuin hal yang susah. Nggak bisa cari yang gampang terus. Ibu bangga sama kamu. 3 bulan di asrama itu ngubah hidup aku. Aku bukan lagi bocah manja yang cari enaknya. Aku jadi seseorang yang lebih kuat. Mereka akhirnya ditemukan, diakui, nggak lagi dilupakan.